Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di dunia industri. Bersama kita sudah ada narasumber yang sangat berkompeten, yaitu manajer dari PT Nutrisius Sari Persada. Kita akan berbincang mengenai apa itu kebijakan halal, kebijakan mutu, dan keamanan pangan yang diterapkan di Nutrisius Sari Persada dalam proses produksinya. Tanpa berlama-lama, langsung saja di sini sudah ada Ibu Dewi selaku manajer dari PT Nutrisius Sari Persada. Bagaimana Ibu hari ini? Kabarnya? Oke. Halo semuanya. Selamat siang Mbak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Ibu apa itu kebijakan halal dalam industri pangan, obat, dan suplemen? Oke, baik. Jadi kebijakan halal ini merupakan suatu dokumen sebenarnya ya bentuknya, tapi melebihi dokumen, ini juga merupakan suatu komitmen dari manajemen PT Nutrisius Sari Persada sebagai bagaimana cara kita mengimplementasi sistem jaminan produk halal secara konsisten, seperti itu. Lalu seberapa penting kebijakan halal ini untuk perusahaan dan konsumen? Ya, tentunya sangat penting ya, karena kita tahu bahwa produk-produk halal ini sudah menjadi semacam mandatori sebenarnya, terutama untuk kami sebagai umat muslim seperti itu. Jadi kan konsumen selalu ingin dan bertanya-tanya apakah produk kita itu halal seperti itu. Nah, dengan adanya kebijakan halal ini memberikan jaminan ya bahwa Nutrisius ini selalu melaksanakan sistem jaminan produk halal secara konsisten, dan tentunya produk yang kita hasilkan pun sudah terjamin kehalalannya. Lalu apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses produksi agar tetap sesuai dengan kebijakan tersebut? Ya, tentunya kita melakukan implementasi dari hulu ke hilir ya. Jadi dari mulai kita pemilihan bahan baku, kita memilih bahan baku dan bahan kemas yang sudah halal seperti itu. Nah, untuk bahan baku sendiri itu ditandai dengan adanya sertifikat halal dari manufacturer. Nah, dari bahan baku kita juga menjaga proses penyimpanan bahan baku tersebut supaya benar-benar memenuhi SJPH. Nah, dari sana mulai juga dari proses produksi, gimana kita menjamin bahwa setiap proses produksi yang dilakukan itu sesuai. Jadi tidak ada dari mulai alur, dari mulai alat-alat yang digunakan dan sebagainya. Selain itu, apalagi kita juga menjamin proses pengiriman produk kita ke customer itu memenuhi sistem jaminan produk halal. Jadi end to end ya, tentunya seperti itu. Dari hulu ke hilir gitu. Betul. Ya, Pak. Selain kebijakan halal ini, ada pun kebijakan mutu dan keamanan pangan nih di PT Nutrisius Sari Persada. Nah, boleh diceritain Ibu apa itu kebijakan mutu dan keamanan pangan ini? Iya, betul. Jadi Nutrisius ini selain mengimplementasikan kebijakan halal, juga mengimplementasikan namanya kebijakan mutu dan keamanan pangan seperti itu. Dan ini merupakan suatu sistem yang sinergis ya, di mana kedua sistem tersebut sama-sama saling berkolaborasi dengan apik untuk menciptakan produk. Nah, produk ini diharapkan tidak hanya halal, tapi juga terjamin dari segi keamanan, dari mutu, dan juga keefektifannya seperti itu. Baik. Bagaimana peran kebijakan mutu dan keamanan pangan dalam memastikan produk yang berkualitas gitu, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat isi dari kebijakan mutu di Nutrisius sendiri, ini sangat sudah detail ya. Dari mulai kita memastikan bahwa sumber daya manusia atau orang-orang yang bekerja di PT Nutrisius ini sangat kompeten dan memahami bidangnya masing-masing. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa jadi peralatan-peralatan yang digunakan itu telah terkualifikasi, telah terkalibrasi, dan juga dapat membentuk produk yang kita inginkan dan sesuai dengan spesifikasi mutu dan keamanan. Nah, selain itu kita juga menggunakan bahan baku yang sudah kita periksa dari vendor yang sudah kita kualifikasi, sehingga kita bisa pastikan rantai pasokan dari bahan baku tersebut itu terjamin keamanan dan mutunya seperti itu. Nah, selain itu Nutrisius juga selalu berusaha untuk mengimprove sistem ya. Jadi kita selalu
tidak puas dengan sistem yang sudah ada. Bagaimana caranya kita selalu mengimprove sistem kita supaya bisa memenuhi ekspektasi regulasi maupun ekspektasi masyarakat terhadap produk kita yang berkualitas, seperti itu. Bagus sekali ya. Nah, lalu bagaimana kebijakan mutu ini membantu perusahaan dalam menjaga standar produk? Ya, nah kebijakan mutu ini bukan satu-satunya dokumen yang kita miliki atau satu-satunya sistem yang kita miliki. Nah, kebijakan mutu ini sebenarnya hanya berupa komitmen manajemen ya. Tapi selain itu kita pun memiliki banyak tools-tools lain, dari mulai prosedur, dari mulai sistem, dari mulai personel dan lain-lain. Itu semua merupakan faktor-faktor pendukung kita untuk menjamin keamanan dan juga mutu dari produk yang kita hasilkan, seperti itu. Lalu Bu, dalam kebijakan mutu ini ada pun standar seperti ISO, GMP, CPOB atau CPMB, dan bagaimana kaitannya dengan mutu pangan sih Bu? Iya. Nah, Nutrisius ini saat ini sudah memiliki sertifikat ISO ya. Jadi ISO 9001 dan juga ISO 22000 seperti itu. Nah, ISO sendiri ini merupakan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu badan yang terakreditasi ya, yang fungsinya adalah menjamin bahwa perusahaan yang terakreditasi ISO itu telah memiliki standar sistem yang terverified seperti itu. Nah, tentunya ISO dan GMP ini merupakan sistem yang saling bahu-membahu ya untuk penciptaan produk yang berkualitas. Nah, GMP ini apa? GMP ini adalah GMP kan singkatan dari Good Manufacturing Practice. Nah, itu adalah pedoman bagaimana cara kita untuk memproduksi suatu produk. Nah, kalau di Indonesia sendiri, GMP itu berupa CPPOB, ada juga CPOB, ada juga CPOTB, dan CPMB, seperti itu. Nah, jadi GMP ini isinya tentang pedoman gimana caranya kita melakukan sanitasi dari bangunan, terus bagaimana kita memilih bangunan dan mendirikan bangunan yang cocok untuk menciptakan produk yang berkualitas, bagaimana caranya kita mentraining orang, bagaimana cara kita memilih bahan, dan lain-lain, sampai bagaimana caranya kita memilih vendor, seperti itu. Nah, itu semua jika diimplementasikan dengan konsisten tentunya sangat mendukung kita untuk bisa menciptakan produk yang bermutu. Bagaimana perusahaan mengedukasi karyawan agar memahami pentingnya kebijakan ini, dari mulai kebijakan mutu, kebijakan halal tadi, keamanan pangan, itu bagaimana cara mengedukasikannya kepada karyawan? Ya, jadi Nutrisius ini selalu mengadakan yang pertama tentunya training berkala seperti itu. Jadi kita melaksanakan training terkait dengan sistem jaminan produk halal, terkait dengan ISO 9001, ISO 22000, dan juga terkait dengan GMP, baik itu kepada karyawan baru maupun kepada karyawan lama, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Supaya menekankan kepada mereka pentingnya terhadap aspek-aspek tersebut, seperti itu. Nah, selain itu juga kita melakukan sosialisasi, training-training yang lain yang terkait dengan bagaimana caranya dia bekerja, seperti itu. Jadi kita selalu melaksanakan training dan juga melaksanakan tools-tools yang lain, misalkan seperti Gemba, audit, dan sebagainya. Ada kendala nggak sih Bu, atau kendala terbesar gitu yang sering dihadapi dalam implementasi kebijakan halal, kebijakan mutu, dan keamanan pangan ini? Ya, kalau misalkan obstacle atau kendala sebenarnya ada sih, pasti ya. Betul, pasti ada ya. Pasti ada ya, tapi ya not so much lah seperti itu, karena memang orang-orang yang di hire Nutrisius sudah kompeten ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga kita sudah memiliki fasilitas produksi yang cukup mumpuni ya. Mungkin kendala yang sering terjadi itu dari bahan baku sebenarnya. Jadi memang bahan baku ini, terutama bahan baku alam, itu hanya sedikit yang sudah tersertifikasi halal, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar menseleksi bahan baku yang kita terima, seperti itu tentunya. Terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para karyawan terkait dengan implementasi kebijakan mutu, kebijakan halal, dan keamanan pangan ini? Iya, jadi mungkin untuk pesan-pesan saya kepada teman-teman semua di Nutrisius, mari kita tetap konsisten melaksanakan kebijakan mutu dan kebijakan halal yang sudah kita miliki, karena outputnya itu bukan hanya sebagai
oh ini produk kita bagus nih, tapi lebih ke pride soul kita ya. Dan juga ini sebagai bukti komitmen kita untuk memberikan servis yang terbaik, produk yang terbaik kepada masyarakat, seperti itu. Nah, jadi nutrisian, kebijakan-kebijakan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga aman dikonsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Dari mulai tahapan produksi ya Bu, Betul. pemilihan bahan baku, sampai bahan kemas pun dan sampai distribusi. Sampai ke distribusi kita, customer kita jamin supaya memenuhi standar sistem jaminan halal dan juga mutu kan keamanan produk. Iya, seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman semua dan karyawan Nutrisius ini bisa konsisten ya Bu. Betul. Dalam menerapkan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan podcast ini dan terima kasih kepada Ibu Dewi yang sama-sama Mbak Yaya sudah menjadi narasumber pada hari ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.